Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membacakan salah satu ayat Al-Quran yang terdapat pada buku panduan bacaan gharib. Yang pertama itu memilih dari halaman 10 sampai halaman 15. Nah, di sini saya akan memilih pada halaman 15. Tepatnya pada surah Al-Qiyamah ayat 30 juz 29 halaman 578 yang berbunyi ila rabbika yawma idzinil masaq. Yang pertama hukumnya terdapat pada la. La di sini adalah hukumnya mad tabi'i. Apabila ada alif lalu sebelumnya berharokat fathah, maka hukumnya adalah mad tabi'i yang dibaca 2 harokat. Di sini la itu ditulis la saja, tidak ada alifnya. Kenapa? Karena alifnya dihilangkan lalu diganti dengan baris seperti alif lurus panjang menunjukkan bacaannya 2 harokat. Ila gitu. Terus yang kedua terdapat pada yauma. Yauma. Apabila ada waw yang berharokat sukun atau ya yang berharokat sukun, lalu sebelumnya berharokat fathah, maka hukumnya adalah mad lain yang berarti membacanya itu secara lunak. Yauma. Terus selanjutnya terdapat pada yauma idzinil. Sebenarnya bacanya itu adalah bukan bacanya, tapi sebenarnya itu adalah tulisannya yaitu yauma idzil. Tapi kenapa dibaca yauma idzinil? Karena sebenarnya dzal di sini adalah berbaris kasratain yang bertemu dengan hamzah wasol. Nah, ini merupakan definisi dari nun wiqayah. Apabila ada tanwin bertemu dengan hamzah wasol, maka di situ ditambahkan nun wiqayah yang berbentuk kecil nunnya terus berbaris kasrah, makanya dibaca yauma idzinil. Terus selanjutnya terdapat hukum alif lam. Alif lam apa di sini? Yaitu alif lam qamariyah. Kenapa? Karena mim itu adalah merupakan huruf salah satu dari huruf alif lam qamariyah. Apabila ada alif lam bertemu dengan huruf 14 itu abghi hajjaka waqaf aqimahu, maka di situ adalah alif lamnya alif lam qamariyah yang berarti alif lamnya terbaca yauma idzinil. Terus selanjutnya terdapat pada masaq. Nah, di sini hukumnya apa? Itu hukumnya adalah mad arid dilisukun. Kenapa? Karena apabila ada mad tabi'i lalu diwaqafkan akhir kalimat, maka hukumnya adalah mad arid dilisukun yang boleh baca 2 harokat, 4 harokat sampai 6 harokat. Di mana mad tabi'inya itu terdapat pada sa. Setelah sa itu ada alif, sedangkan sa berbaris fathah, maka ini adalah mad tabi'i lalu kita wakafkan. Jadi hukumnya adalah mad arid dilisukun. Masaq. Terus selanjutnya terdapat huruf ko. Ko ini berada di akhir kalimat. Nah, tadi kita wakafkan. Nah, ko yang wakaf, ko yang sukun, ya, itu baik itu qalqalahnya disukunkan maupun diwakafkan, itu huruf qalqalahnya tetap dibaca pentulannya. Nah, di sini karena dia berada di akhir kalimat, maka qalqalahnya adalah qalqalah kubro. Jadi dibacanya itu pantulannya agak lebih keras gitu. Jadi kesempurnaan bacaannya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ila rabbika yawma idzinil masaq. Nah, terus yang kedua memilih dari halaman 26 sampai 30 pada buku panduan bacaan gharib. Yaitu saya memilih pada halaman ke-30, tepatnya pada surah Muhammad ayat 31 juz 26 halaman 510. Yang pertama yaitu terdapat hukum qalqalah sughra. Kenapa? Karena apabila bertemu dengan huruf ba, jim, da, to, baik itu diwakafkan maupun disukunkan, kalau dia di tengah kalimat maka itu adalah qalqalah sughra yang betulannya kecil. Nah, ini ba berada di tengah kalimat berarti betulannya kecil. Wala nabluwan. Terus yang kedua itu terdapat pada nun yang bertasydid. Itu adalah hukumnya gunnah, berarti didengungkan selama 2 harokat. Jadi bacanya wala nabluwannakum. Terus yang ketiga terdapat pada mim yang mati.
bertemu dengan ha. Apa hukumnya? Itu adalah izhar syafawi. Apabila ada mim mati bertemu dengan seluruh huruf hijaiyah kecuali mim dan ba, maka hukumnya adalah izhar syafawi, itu jelas di bibir. Jadi kita jelaskan ketika mengucapkan huruf yang bertemu dengan hukum izhar syafawi tadi. Jadi bacanya walanabluwannakum hatta. Nah, selanjutnya itu terdapat hukumnya mad tabi'i pada kalimat ta. Kenapa? Karena ta ini sebenarnya adalah setelah ta itu adalah alif. Lalu sebelum ta ini adalah berharokat fathah. Nah, ta di sini ditulis setelah itu nggak ada alif. Alif yang berbentuk baris lurus ya. Tapi di sini ditulis sebagai alif, saya lupa nama istilahnya itu apa. Tapi di sini itu ta-nya ditulis sebagai baris lurus panjang. Nah, yang menunjukkan ini adalah bacaannya adalah mad tabi'i. Hatta na'lamal mu. Nah, di sini terdapat lagi hukumnya adalah alif lam qamariyah yang bertemu dengan huruf mim tadi. Jadi alif lamnya terbaca hatta na'lamal mujahidi. Sama kayak ta tadi. Hukumnya adalah mad tabi'i. Setelah ta sebenarnya itu adalah alif, tanya apa janya berharokat fathah. Jadi hukumnya adalah mad tabi'i. Mujahidina. Terus sama setelahnya itu pada kalimat dina. Di ini adalah hukumnya mad tabi'i apabila ada ya yang berharokat kasroh. Apabila ada ya yang berharokat sukun, lalu sebelumnya ada huruf yang berharokat kasroh, maka hukumnya adalah mad tabi'i yang berarti dibaca 2 harokat. Mujahidina minkum. Nun mati bertemu dengan ka. Nah, ini adalah hukumnya adalah ikhfa hakiki. Apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf yang 15, huruf 15 itu pada hukum nun mati atau tanwin itu cuma pada ikhfa hakiki. Maka ini memang berada pada bagian dari ikhfa hakiki. Jadi hukumnya itu adalah ikhfa hakiki. Ikhfa artinya samar-samar, sedangkan hakiki artinya sebenar-benarnya. Jadi sebenar-benarnya disamarkan. Jadi bunyinya minkum. Mujahidina minkum wa. Nah, selanjutnya itu terdapat pada minkum wa. Mim mati bertemu dengan wa, sama kayak tadi hukumnya adalah izhar syafawi. Jadi jelas di bibir. Apabila ada mim mati bertemu dengan seluruh huruf hijaiyah kecuali mim dan ba, maka hukumnya adalah izhar syafawi. Jadi dibaca minkum wasso. Nah, di sini ada alif lam bertemu dengan huruf so. So itu huruf dari alif lam apa? Alif lam syamsiyah. Jadi alif lamnya tidak terbaca. Jadi langsung masuk ke huruf so-nya. Minkum wasso. Nah, jadi alif lamnya tidak terbaca ya. Wasso. So, hukumnya sama yaitu adalah mad tabi'i. Setelah so itu ada alif, so-nya berharokat fathah. Jadi hukumnya adalah mad tabi'i yang dibaca 2 harokat. Wassobiri. Nah, di sini itu adalah ri apa hukumnya? Itu adalah mad tabi'i. Apabila ada ya yang berharokat kasroh, lalu sebelumnya ada huruf yang apabila ada ya yang berharokat sukun, lalu sebelumnya ada huruf yang berharokat kasroh, maka hukumnya adalah mad tabi'i. Jadi mad tabi'i di sini dibaca 2 harokat. Wassobirina. Terus selanjutnya di sini ada hukum wanab. Nah, ini sama kayak tadi qalqalah sughra yang betulannya kecil. Wanab luwa akhbarakum Di sini wawnya setelah waw itu adalah alif. Sebenarnya ini dibaca panjang. Kenapa dibaca pendek? Karena di sini ada sifir mustadir, itu bulatan kecil sempurna. Yang apabila ada sifir mustadir berarti baik itu diwaqafkan, baik itu diwasalkan atau diberhentikan ataupun dilanjutkan, bacaan tersebut tetap dibaca pendek hurufnya. Jadi wanablu wa akhbarakum. Nah, selanjutnya itu terdapat pada akhba. Ba itu panjangnya 2 harokat. Nih sama adalah hukumnya mad tabi'i. Mad tabi'i. Kenapa banyak sekali mad tabi'i? Ya karena
dalam bacaan Quran itu memang matobi ini paling banyak ditemukan di dalam ayat-ayat Al-Quran ya. Ba itu ada alif setelahnya, banyak berkat fathah, maka ini dibaca 2 harokat di hukumnya mad tabi'i. Wa nablu wa akhbarakum. Nah, jadi kesempurnaan bacaannya adalah Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ. Nah, di sini sebenarnya ada 2 tambahan lagi. Terdapat gharibul kalimahnya, yaitu tadi saya berhenti pada mujahidina minkum, lalu saya ulangi pada kalimat hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirina wa nabluwa akhbarakum. Kenapa? Inilah yang disebut sebagai gharibul kalimah waqaf ibtida. Saya mewaqafkan pada mujahidina minkum, lalu saya mengibtidakannya lagi pada kalimat hatta na'lamal mujahidina minkum ila akhir ayat. Kenapa pentingnya waqaf ibtida? Karena ini adalah bagaimana kita itu mentadabburi Al-Quran, dan supaya bacaan kita itu terdengar bagus dan enak dibaca, jadi juga tidak mempengaruhi terhadap arti-arti dan kaidah-kaidah Al-Quran tersebut. Dan juga di sini terdapat waqaf lam. Lam ini waqafnya adalah harus dilanjutkan, tidak boleh berhenti. Wassabirin tidak boleh, karena di sini adalah waqaf lam, maka harus dilanjutkan ke ayat setelahnya. Wassabirina wa nabluwa akhbarakum. Nah, kurang lebihnya dari saya mungkin dari saya hanya itu, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.